Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Jejak Cerita. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian selalu mendapatkan kisah-kisah menarik yang akan datang. Indonesia, tahun 1955. Negara yang baru merdeka, namun di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, berbagai tantangan besar menghadang. Kegelisahan politik dan perekonomian negara, serta hubungan internasional yang penuh ketegangan, membuat Soekarno merasa tertekan. Meskipun demikian, di balik kerasnya dunia politik dan negara yang sedang berjuang untuk berdiri kokoh, Soekarno memiliki sebuah keyakinan yang dalam bahwa Indonesia akan bangkit. Pada suatu malam yang sepi, setelah rapat panjang dengan para menteri dan pejabat negara, Soekarno memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia merasa cemas dan bimbang, seolah ada hal yang mengganggu pikirannya. Setelah beberapa saat merenung, ia memutuskan untuk meninggalkan Istana Merdeka dan berjalan menuju pantai. Laut Selatan selalu mengundangnya untuk mencari kedamaian. Malam itu, gelap menyelimuti langit, namun suara ombak yang menghantam pantai terdengar begitu menenangkan. Soekarno berjalan menyusuri bibir pantai, menyendiri untuk merenung. Laut yang luas dan dalam seolah menggambarkan pikirannya yang tak terhingga. Tiba-tiba, sebuah angin kencang datang, disusul oleh suara yang aneh, seperti sebuah bisikan halus yang datang dari kedalaman samudra. Siapa itu? Soekarno bertanya dengan suara pelan, namun tidak ada jawaban. Laut tetap tenang, meskipun angin semakin kencang, dan suara itu semakin jelas terdengar. Lalu, suara itu kembali terdengar, lebih nyata, lebih jelas. Pak Soekarno, suara itu terdengar lembut namun tegas. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Soekarno tertegun. Ia tahu tentang legenda Nyi Roro Kidul, sang ratu yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan berkuasa atas Laut Selatan. Namun, ia tidak pernah mengira bahwa suatu saat ia akan berhadapan langsung dengan sosok ini. Apakah ini mimpi? Pikirnya. Namun, suara itu kembali mengalir dalam benaknya. Aku datang untuk memberi petunjuk kepadamu, Pak Soekarno, lanjut suara itu. Indonesia membutuhkan kebijaksanaan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan dan politik. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tahu bagaimana mendengarkan alam, yang tahu bagaimana membawa rakyat menuju kedamaian sejati. Soekarno, meskipun terkejut, merasa ada kedamaian yang datang dengan suara itu. Ia tahu bahwa suara ini bukan suara biasa. Ada kekuatan yang luar biasa dalam setiap kata yang disampaikan. Apakah Anda datang untuk mengajari saya tentang bagaimana menjadi pemimpin yang lebih baik? Soekarno bertanya, dengan penuh rasa ingin tahu. Benar, jawab Nyi Roro Kidul. Kekuatanmu sebagai pemimpin Indonesia bukan hanya berasal dari kecerdasan dan kekuatan fisik. Ada kebijaksanaan yang datang dari alam, dan untuk itu, kamu harus membuka hatimu. Soekarno merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata itu. Kebijaksanaan yang lebih besar, yang lebih dari sekadar strategi politik. Laut Selatan yang luas, begitu banyak rahasia dan kekuatan, mengajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang bisa menghubungkan antara diri manusia dan alam semesta. Soekarno terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh Nyi Roro Kidul. Ia selalu mengutamakan kekuatan dan kehormatan bangsa, tetapi sekarang, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu, suatu pemahaman yang tidak terucapkan namun sangat penting. Aku ingin tahu lebih banyak, kata Soekarno dengan penuh tekad. Apa yang harus saya lakukan? Nyi Roro Kidul menjawab, berjalanlah dengan hati yang lapang, Pak Soekarno. Terimalah tantangan dan cobaan yang datang dengan kebijaksanaan, bukan hanya dengan kekuatan. Pimpinlah bangsa ini dengan penuh pengertian dan rasa cinta terhadap rakyatmu. Suasana malam itu semakin tenang. Angin yang semula kencang mulai mereda, dan ombak yang datang ke pantai seperti memberikan jawaban akan segala kegelisahan yang ada. Soekarno merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dia tidak hanya merasa ringan, tetapi juga merasa lebih siap menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Sejak malam itu, Soekarno merasa ada perubahan dalam dirinya.
Setiap kali ia duduk di ruang kerjanya yang besar dan penuh dengan peta serta dokumen-dokumen penting, pikirannya selalu kembali pada kata-kata Nyi Roro Kidul. Tidak hanya soal kepemimpinan, tetapi juga tentang hubungan antara alam dan manusia. Ia mulai berpikir, bagaimana ia bisa mengaplikasikan kebijaksanaan yang didapat dari pertemuannya dengan Sang Ratu Laut Selatan dalam pemerintahannya. Namun, meskipun ia merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri, Soekarno tahu bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Indonesia, meski sudah merdeka, masih terpecah belah dalam banyak hal, politik, ekonomi, dan sosial. Negara ini membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik atau otoritas seorang presiden. Negara ini membutuhkan kesatuan dan pemahaman yang lebih dalam. Hari itu, Soekarno memutuskan untuk melakukan perjalanan ke berbagai pelosok Indonesia. Ia ingin melihat sendiri kondisi rakyatnya yang selama ini hanya dikenal lewat laporan. Ia ingin memahami lebih dalam, dari sudut pandang yang lebih personal, agar bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dalam perjalanan itu, Soekarno melihat dengan mata kepala sendiri kemiskinan yang melanda sebagian besar rakyat Indonesia. Di desa-desa terpencil, anak-anak berjalan kaki jauh untuk pergi ke sekolah. Petani-petani bekerja keras di ladang yang tandus, dan ibu-ibu memikul beban kehidupan sehari-hari dengan penuh ketabahan. Terkadang, Soekarno merasa cemas melihat ketidakberdayaan mereka, tetapi ia juga melihat semangat yang tidak pernah padam. Malamnya, Soekarno kembali ke tempat yang sama, pantai yang kini terasa seperti tempat yang sakral baginya. Laut Selatan, dengan ombak yang bergulung lembut, mengingatkannya pada kata-kata Nyi Roro Kidul. Ada perasaan damai yang hadir di tengah kerisauan hatinya. Kami melihat semuanya, Pak Soekarno, suara lembut itu kembali terdengar, seolah sudah menunggu di sana. Apa yang kamu lihat adalah cerminan dari perjuangan bangsa ini. Rakyatmu, yang hidup dalam kesederhanaan, adalah inti dari segala perubahan. Soekarno mendengarkan dengan seksama. Bagaimana saya bisa membantu mereka? Bagaimana saya bisa mengangkat mereka dari kemiskinan dan penderitaan ini? Nyi Roro Kidul menjawab, bantulah mereka dengan memberi mereka bukan hanya materi, tetapi juga pengetahuan. Tunjukkan pada mereka bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk meraih lebih, untuk membangun bangsa ini. Berikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan mereka akan membantu Indonesia tumbuh. Soekarno merasa seolah mendapatkan pencerahan yang sangat berarti. Ia tahu, untuk membangun Indonesia, tidak hanya pembangunan fisik yang dibutuhkan, tetapi juga pembangunan mental dan pendidikan. Rakyat yang cerdas akan mampu mengubah nasib mereka sendiri, dan dengan itu, bangsa ini akan maju. Keesokan harinya, Soekarno kembali ke Jakarta dengan tekad yang lebih kuat. Ia segera menyusun rencana untuk memperbaiki sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satu langkah pertama adalah meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Ia tahu, ini adalah langkah besar yang akan mempengaruhi masa depan Indonesia. Namun, meskipun ia merasa lebih yakin, Soekarno tetap merasakan adanya kekhawatiran yang menggelayuti hatinya. Banyak pihak yang tidak mendukung program-program besar yang ia rencanakan. Sebagian besar pejabat dan elit politik masih terfokus pada kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Soekarno tahu bahwa ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi. Pada malam hari, ketika ia kembali merenung di tepi laut, suara Nyi Roro Kidul terdengar lagi, lebih jelas dan lebih penuh makna. Tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari perjalananmu, Pak Soekarno, suara itu mengingatkan. Kamu akan selalu menghadapi perbedaan, pertentangan, dan penolakan. Tetapi selama kamu tetap setia pada prinsipmu, pada kebijaksanaan yang telah kamu terima, kamu akan menemukan jalanmu. Soekarno menunduk, merasa semakin terhubung dengan pesan yang diterimanya. Ia tidak bisa hanya berpikir tentang kekuasaan atau kemenangan politik. Ia harus lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih mendalam dalam menghadapi setiap rintangan. Keputusan-keputusan besar yang ia buat untuk Indonesia harus selalu berpijak pada keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan rakyat. Pagi hari berikutnya, Soekarno mengadakan pertemuan besar dengan para menteri dan pejabat tinggi negara. Di hadapan mereka, ia berbicara dengan penuh semangat, menggambarkan visi baru untuk Indonesia yang lebih baik, sebuah negara yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga maju dalam pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Saya ingin Indonesia menjadi negara yang kuat,
ujar Soekarno dengan tegas. Namun kekuatan itu tidak hanya datang dari kekuatan militer atau kekuasaan politik, tetapi dari kekuatan rakyatnya sendiri. Jika kita ingin maju, kita harus memberi rakyat kita pendidikan yang layak. Kita harus menciptakan peluang bagi mereka untuk berkembang dan membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Para menteri dan pejabat mulai memberikan tanggapan, beberapa dari mereka mendukung dengan penuh semangat, sementara yang lain lebih skeptis. Soekarno tahu bahwa ini adalah proses yang akan memakan waktu dan penuh dengan perlawanan. Namun, ia tetap teguh pada pendiriannya. Melalui serangkaian kebijakan, Soekarno mulai memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih merata, dengan membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil dan menyediakan beasiswa bagi mereka yang tidak mampu. Ia juga mendirikan lembaga-lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja rakyat. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan mereka rasa memiliki terhadap masa depan negara. Namun, jalan yang diambilnya tidak selalu mulus. Beberapa elit politik dan pejabat negara merasa terganggu dengan langkah-langkah progresif yang diambil Soekarno. Mereka merasa kekuasaan mereka terancam oleh perubahan yang terjadi. Disinilah kebijaksanaan Nyi Roro Kidul kembali memberikan panduan. Soekarno harus bijaksana dalam menghadapi perlawanan, tetap mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Malam itu, kembali di tepi pantai, Soekarno berbicara pada dirinya sendiri. Saya harus terus melangkah. Rakyat Indonesia membutuhkan saya untuk menunjukkan jalan yang benar. Dan meskipun perjalanannya panjang dan penuh tantangan, Soekarno tahu bahwa ia tidak sendirian. Alam, dengan segala kebijaksanaannya, terus memberi petunjuk. Ia merasa, Nyi Roro Kidul selalu ada di sana, memberi pencerahan di setiap langkah besar yang ia ambil. Meskipun langkah-langkah yang diambil Soekarno mulai memperlihatkan hasil, tantangan yang dihadapinya semakin besar. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, Soekarno mulai merasa bahwa ia terjebak dalam sebuah konflik yang tak terlihat, sebuah pergulatan antara visinya untuk Indonesia yang lebih adil dan kuat, dengan kekuatan-kekuatan lain yang diam-diam berusaha menggulingkannya. Para politisi yang merasa tersaingi, elit yang terancam posisinya, dan berbagai kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, mulai membangun kekuatan mereka sendiri untuk melawan kebijakan yang diusung Soekarno. Mereka melihat Soekarno sebagai pemimpin yang semakin kuat, namun juga semakin sulit untuk diajak kompromi. Soekarno tidak terpengaruh oleh kritik yang terus-menerus datang dari berbagai pihak. Ia tetap berfokus pada apa yang dianggapnya sebagai langkah yang benar untuk Indonesia. Namun, ia sadar bahwa dalam perjalanan menuju tujuan besar itu, ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Pada suatu malam yang tenang, Soekarno kembali mengunjungi pantai yang kini telah menjadi tempat refleksinya. Laut selatan yang luas dan misterius itu kembali menghadirkan suara Nyi Roro Kidul. "Pak Soekarno," suara lembut itu terdengar jelas di telinganya. "Kamu tahu bahwa jalanmu tidak akan mudah. Banyak yang berusaha menghalangi, tetapi ingatlah, kekuatan yang besar tidak selalu tampak di permukaan. Alam, seperti dirimu, penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Kamu harus belajar untuk mendengarkan suara-suara halus yang datang dari dalam dirimu." Soekarno duduk di tepi pantai, memandang gelombang laut yang terus bergulung. Ia merasa bahwa pesan ini lebih dari sekadar nasihat biasa. Ada makna yang lebih dalam tentang bagaimana ia harus bertindak, bagaimana ia harus menghadapi setiap tantangan dengan hati yang sabar dan pikiran yang terbuka. Dalam kepemimpinan, tidak selalu kemenangan yang jelas yang datang pertama kali, tetapi proses yang mengajarkan ketahanan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk melihat apa yang tidak terlihat. "Apa yang harus saya lakukan, Nyi Roro Kidul?" Soekarno bertanya, dengan penuh harapan. "Kamu harus terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan batu kerikil," jawab suara itu dengan tenang. "Jangan biarkan suara-suara yang menggoda kekuasaan membuatmu lupa pada rakyat yang membutuhkannya. Teruslah memimpin dengan hati yang bijaksana, dan selalu ingat bahwa kamu bukan hanya memimpin sebuah negara, tetapi kamu juga memimpin perubahan yang lebih besar." Soekarno merasa diselimuti perasaan damai dan penuh harapan setelah mendengar nasihat itu. Tentu saja, jalan yang ia tempuh tidak mudah. Namun, ia tahu bahwa jika ia tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang kuat, keadilan, kebijaksanaan, dan cinta terhadap rakyat, ia akan menemukan jalan yang tepat. Beberapa bulan setelah percakapan itu,
Soekarno merasa semakin kuat dalam menghadapi tekanan politik yang datang. Para lawan politiknya terus berusaha menumbangkannya dengan berbagai cara, baik melalui kritik keras, pengaruh politik, maupun upaya-upaya lainnya untuk menggoyahkan kepemimpinannya. Meskipun begitu, Soekarno tetap berpegang pada visi besar yang ia miliki untuk Indonesia. Ia tahu bahwa perjuangannya lebih besar dari sekadar pertarungan politik. Namun, kebijakan-kebijakan yang ia usung, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi yang lebih merata, mulai mendapat perhatian dari banyak kalangan. Beberapa menteri yang awalnya mendukungnya mulai menunjukkan ketidaksetujuan, merasa bahwa perubahan yang terlalu cepat bisa membahayakan stabilitas negara. Soekarno tidak gentar. Ia tahu, sebagai seorang pemimpin, ia harus mampu mengarahkan negara ini ke arah yang lebih baik meskipun harus menghadapi banyak tantangan. Pada suatu kesempatan, Soekarno menghadapi sebuah pertemuan dengan para pejabat dan tokoh politik yang merasa khawatir dengan kebijakan-kebijakan besar yang ia jalankan. Mereka berpendapat bahwa Soekarno terlalu cepat melakukan perubahan, dan bahwa hal tersebut bisa membawa negara ke dalam ketidakstabilan. Namun, Soekarno berdiri dengan tegas dan mengungkapkan visinya. Ia mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan yang radikal untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan. Ia berbicara tentang pentingnya pendidikan, pembangunan ekonomi yang merata, dan penguatan nasionalisme rakyat Indonesia. Jika kita tidak memulai perubahan dari sekarang, maka Indonesia akan tetap terbelenggu dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan, kata Soekarno dengan penuh keyakinan. Perubahan itu memang sulit, tapi kita harus berani menghadapi tantangan itu. Kita harus berani untuk melangkah maju demi masa depan yang lebih baik. Meskipun beberapa tokoh politik dan pejabat penting tidak setuju, Soekarno tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa jika ia menyerah pada tekanan ini, maka semua perjuangan dan cita-cita besar Indonesia akan sia-sia. Kembali ke pantai, Soekarno duduk sendirian, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Laut Selatan yang luas dan penuh misteri itu mengingatkannya pada kata-kata Nyi Roro Kidul. Ia harus tetap sabar dan bijaksana, karena di balik setiap gelombang besar, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja. Pak Soekarno, suara Nyi Roro Kidul kembali terdengar dalam pikirannya. Ingatlah bahwa meskipun kamu menghadapi perlawanan yang hebat, alam ini selalu mendukung mereka yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Tetaplah berpegang pada prinsipmu, dan kamu akan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Soekarno merasakan ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan yang benar, meskipun penuh tantangan. Rakyat Indonesia membutuhkan perubahan, dan ia adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan itu, meskipun harus melawan kekuatan besar yang ada. Seiring berjalannya waktu, Soekarno mulai merasakan bahwa tantangan-tantangan yang ia hadapi semakin besar dan lebih kompleks. Meskipun kebijakan yang ia terapkan berhasil membawa beberapa kemajuan bagi rakyat Indonesia, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun sektor-sektor lainnya, suara-suara kritis dan penentang semakin keras terdengar. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Banyak pihak yang merasa bahwa Soekarno terlalu berani dalam menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia tanpa kompromi, terutama dalam hubungan internasional. Namun, di balik semua itu, Soekarno tetap teguh pada prinsipnya. Ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ia percaya bahwa jika negara ini harus maju, ia tidak bisa hanya mengikuti arus atau takut menghadapi tantangan. Kekuatan yang ia butuhkan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental dan moral untuk menghadapi segala ujian. Malam itu, Soekarno kembali berjalan menuju pantai tempat pertama kali ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Laut yang begitu luas dan penuh misteri itu selalu mengingatkannya pada kebijaksanaan yang lebih besar dari apa yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Udara malam yang sejuk menyambutnya, dan ombak yang terus berderu seolah membawa pesan yang lebih dalam. Nyi Roro Kidul, yang selalu hadir dalam wujud yang tak kasat mata, tanpa hadir dalam ketenangan itu. Suaranya yang lembut menyentuh hati Soekarno. Pak Soekarno, ujian yang kamu hadapi adalah ujian untuk hati dan jiwa, bukan hanya fisik atau politik. Mereka yang melawanmu mungkin tidak memahami bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah untuk menumbuhkan kekuatan di dalam bangsa ini. Bangsa yang kuat tidak hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi juga pada kebijaksanaan dan tekad yang bulat. Soekarno menundukkan kepala, merenung sejenak.
Ia tahu bahwa ia harus menjaga keseimbangan antara kekuatan luar dan kekuatan dalam, antara dunia politik yang keras dan suara hati yang menuntunnya ke arah kebenaran. Apa yang harus saya lakukan, Nyi Roro Kidul? Soekarno bertanya dengan penuh kerendahan hati, meskipun ia tahu jawabannya sudah ada dalam hatinya. Saya merasa ada begitu banyak orang yang tidak memahami jalan ini, yang tidak melihat visi besar yang ingin saya wujudkan. Perjalanan seorang pemimpin, suara Nyi Roro Kidul menjawab, adalah perjalanan yang penuh pengorbanan. Banyak yang akan meragukanmu, dan banyak yang akan mencoba menyesatkanmu. Namun, jika kamu tetap berpegang pada kebenaran, pada hati nuranimu, dan pada rakyat yang membutuhkanmu, kamu akan menemukan jalan yang benar. Soekarno merasa sebuah kedamaian yang dalam. Ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh memang berat, namun ia juga yakin bahwa ia tidak sendirian. Alam, dengan segala kekuatannya, selalu hadir untuk mendukungnya. Dalam dirinya, ia merasakan sebuah kekuatan baru yang memberinya keteguhan hati, bahkan ketika dunia terasa begitu menekan. Soekarno kembali ke Jakarta dengan semangat yang baru. Namun, tantangan yang ia hadapi tidak berhenti hanya pada perlawanan politik. Di dalam negeri, ada banyak perbedaan yang harus ia hadapi. Konflik antar kelompok, ketegangan antara ideologi-ideologi yang berbeda, dan pertentangan di dalam tubuh negara semakin memuncak. Soekarno memahami bahwa untuk mengatasi perbedaan ini, ia harus lebih dari sekadar seorang pemimpin politik. Ia harus menjadi simbol persatuan, menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kepentingan dan kekuatan yang berbeda. Ia tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Tidak mudah untuk menyatukan semua elemen ini, tetapi ia yakin bahwa dengan kebijaksanaan dan kekuatan hati, ia bisa mencapainya. Salah satu langkah besar yang diambilnya adalah dengan mengusulkan ide tentang nasionalisme Indonesia. Ia ingin semua elemen bangsa ini merasa bahwa mereka adalah bagian dari satu bangsa yang besar, tanpa memandang perbedaan yang ada. Pada suatu kesempatan, Soekarno mengadakan pertemuan dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, agama, suku, dan politik. Di hadapan mereka, Soekarno berbicara dengan penuh semangat. Kita adalah bangsa yang besar, kata Soekarno. Dan meskipun kita memiliki banyak perbedaan, perbedaan itu adalah kekuatan kita. Kita harus bersatu dalam cinta tanah air. Indonesia harus menjadi satu, tidak terpecah-pecah oleh perbedaan, tetapi bersatu dalam tujuan yang lebih besar, kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua rakyat. Para tokoh yang hadir mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka masih skeptis. Tetapi Soekarno percaya bahwa dengan waktu dan keteguhan hati, mereka akan melihat visi yang lebih besar. Jika ia bisa memimpin dengan hati, maka rakyat akan mengikuti. Kembali di tepi pantai, Soekarno merenung, berbicara dengan dirinya sendiri. Saya tahu bahwa persatuan itu sulit dicapai, ujar Soekarno dalam hati. Namun, saya percaya bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih kuat jika kita mampu bersatu, meskipun kita berbeda. Ini adalah tantangan terbesar saya sebagai pemimpin. Pak Soekarno, suara Nyi Roro Kidul kembali terdengar, mengisi hening malam. Kekuatan sejati terletak pada kemampuanmu untuk melihat ke dalam diri sendiri dan menerima perbedaan. Ketika kamu mampu mengerti bahwa setiap orang memiliki peran dalam perjalanan bangsa ini, kamu akan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Soekarno meresapi kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia harus mengarahkan Indonesia untuk melihat ke depan dengan harapan, bukan ke belakang dengan ketakutan atau keraguan. Setiap langkah yang ia ambil harus dilandasi oleh semangat persatuan yang tulus. Perjalanan Soekarno sebagai pemimpin Indonesia semakin matang, meskipun banyak tantangan dan perbedaan yang harus ia hadapi. Ia tahu bahwa masa depan Indonesia bergantung pada cara ia menyatukan rakyatnya dan memberi mereka pendidikan, kesempatan, serta kebijaksanaan untuk maju. Dalam setiap langkahnya, ia merasa bahwa kekuatan yang tak tampak, dari alam, dari rakyat, dan dari dalam dirinya, selalu mengiringinya. Di ujung perjalanannya, Soekarno berdiri di tepi laut selatan, merasakan kedamaian yang begitu mendalam. Laut yang luas dan penuh rahasia itu, kini seolah menjadi teman sejati dalam perjalanan panjangnya. Nyi Roro Kidul, Soekarno berbisik dengan penuh rasa terima kasih
Terima kasih atas kebijaksanaanmu yang telah membimbingku. Sebuah angin laut berhembus lembut, seolah mengirimkan pesan terakhir yang penuh kedamaian. Soekarno tahu bahwa warisan yang ia tinggalkan bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi dalam semangat persatuan yang ia ciptakan untuk Indonesia. Dengan hati yang penuh harapan, ia melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Karena bagi Soekarno, perjalanan sejati tidak pernah berakhir, dan Indonesia, dengan segala kekuatannya, akan terus tumbuh, bersatu, dan meraih kemajuan yang lebih besar. Setelah pertemuan terakhir dengan Nyi Roro Kidul di tepi pantai, Soekarno merasa bahwa perjalanan panjangnya sebagai pemimpin Indonesia telah mencapai titik yang sangat penting. Meskipun begitu banyak yang telah dicapainya, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Indonesia, sebagai bangsa yang masih muda, memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, dan Soekarno tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk memastikan negara ini tidak terpecah belah. Namun, saat itu, Soekarno merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Ia merasa bahwa visi besarnya untuk Indonesia bukan hanya menjadi sebuah negara merdeka, tetapi juga negara yang makmur, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Ia sadar bahwa meskipun perjuangannya berat, Indonesia harus tetap maju. Sebelum melangkah lebih jauh, Soekarno kembali merenung di malam yang sunyi itu. Laut Selatan yang begitu luas dan penuh misteri, mengingatkannya pada berbagai hal yang telah terjadi, dan hal-hal yang mungkin akan datang. Nyi Roro Kidul, Soekarno berbisik dengan penuh ketenangan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya bisa memastikan bahwa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah oleh kepentingan-kepentingan yang sempit? Suara lembut yang sudah begitu familiar itu terdengar kembali. Pak Soekarno, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat bangsa ini. Terkadang, yang terpenting bukanlah kemenangan yang terlihat dengan jelas, tetapi bagaimana kamu menjaga bangsa ini tetap bersatu, bagaimana kamu menjaga rakyat agar tetap merasa dihargai dan diberdayakan. Soekarno menatap lautan yang tak berujung, mencoba menyelami kata-kata Nyi Roro Kidul. Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat memimpin dengan hati yang besar dan kebijaksanaan yang mampu melampaui konflik dan perbedaan. Dengan tekad yang kuat, Soekarno tahu bahwa perjuangannya tidak bisa berhenti begitu saja. Terima kasih, Nyi Roro Kidul, katanya dalam hati, merasa lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Saya akan terus berjuang untuk rakyat saya, untuk Indonesia. Seiring waktu, Soekarno memimpin Indonesia dengan penuh kebijaksanaan dan keteguhan hati. Ia melaksanakan berbagai kebijakan untuk membangun infrastruktur, memperkuat sektor pendidikan, dan memastikan bahwa ekonomi negara berjalan dengan baik. Semua itu dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, agar Indonesia tidak hanya merdeka, tetapi juga menjadi bangsa yang benar-benar kuat dan sejahtera. Namun, dalam setiap langkahnya, ia tetap dihadapkan dengan banyak perlawanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa kelompok politik yang merasa terancam oleh perubahan besar yang dibawa oleh Soekarno berusaha untuk menggulingkannya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruhnya, dari cara yang terbuka hingga yang lebih halus. Namun, Soekarno tidak gentar. Ia tetap berjalan dengan teguh, karena ia tahu bahwa kebijakan yang ia jalankan adalah untuk kepentingan rakyat banyak. Ia merasa bahwa pengorbanan yang ia lakukan adalah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, dan itu lebih penting daripada apapun. Di saat-saat sulit itu, Soekarno seringkali mengunjungi pantai yang menjadi tempat pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Ia kembali mencari kedamaian dan kebijaksanaan dari alam, yang selalu memberinya inspirasi. Laut Selatan, dengan segala misterinya, selalu memberikan ketenangan dan kekuatan bagi Soekarno. Setiap kali ia merasa lelah, suara lembut dari Nyi Roro Kidul kembali mengingatkannya untuk tetap fokus pada tujuannya. Pak Soekarno, suara itu berkata dengan bijaksana, ingatlah bahwa perjalanan ini lebih panjang dari yang kamu bayangkan. Kamu harus tetap berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh mereka yang mencoba menghalangimu. Kekuatan sejati terletak pada keteguhan hati dan kesabaran. Teruskan perjuanganmu, karena kamu sedang membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Kata-kata itu memberi kekuatan baru bagi Soekarno. Ia tahu bahwa meskipun ada banyak cobaan, Indonesia akan tetap kuat jika ia bisa memimpin dengan hati yang bijaksana dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Tahun demi tahun berlalu, dan Soekarno semakin matang dalam kepemimpinannya.
Ia berhasil menyatukan Indonesia dengan semua perbedaan yang ada, dan mengarahkan negara ini menuju kemajuan yang luar biasa. Pembangunan fisik dan moral bangsa terus dilakukan, dengan tujuan agar Indonesia tidak hanya merdeka, tetapi juga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Namun, Soekarno tahu bahwa suatu saat nanti, masa kepemimpinannya akan berakhir. Ia mulai berpikir tentang warisan yang akan ia tinggalkan untuk generasi mendatang. Apa yang akan dikenang oleh rakyat Indonesia tentang dirinya? Soekarno tidak ingin dikenang hanya sebagai seorang presiden atau pemimpin politik. Ia ingin dikenang sebagai seseorang yang berjuang untuk rakyat Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bukan hanya dari penjajahan, tetapi juga dari ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan. Ia ingin rakyat Indonesia merasa bahwa mereka memiliki peran dalam negara ini, bahwa mereka semua adalah bagian dari perjalanan besar bangsa ini. Pada akhir masa kepemimpinannya, Soekarno duduk di tepi pantai, memandang laut yang tenang. Nyi Roro Kidul hadir lagi, dengan senyum yang lembut. "Pak Soekarno," katanya, "perjalananmu telah membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Apa yang telah kamu bangun akan dikenang sepanjang masa. Tetapi ingatlah, warisanmu bukan hanya terletak pada bangunan yang ada, tetapi pada semangat persatuan dan perjuangan yang kamu tanamkan dalam hati setiap rakyat Indonesia." Soekarno menatap laut dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya akan berakhir, semangat perjuangannya akan terus hidup dalam setiap langkah bangsa ini. "Terima kasih, Nyi Roro Kidul," katanya dengan penuh rasa terima kasih. "Saya akan terus berjuang, meskipun saya tidak lagi di sini. Indonesia adalah bangsa yang kuat, dan saya percaya bahwa generasi mendatang akan terus membawa negara ini menuju kejayaan." Setelah masa kepemimpinan Soekarno berakhir, Indonesia terus maju. Banyak tantangan dan perubahan yang datang, tetapi semangat yang telah ditanamkan oleh Soekarno tetap hidup. Setiap generasi yang datang terus membawa visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, adil, dan sejahtera. Sejarah Indonesia tidak akan pernah melupakan peran besar Soekarno dalam memerdekakan bangsa ini. Dan di tengah samudra luas Laut Selatan, Nyi Roro Kidul tetap hadir sebagai sosok yang memberikan kebijaksanaan, mengingatkan bahwa dalam setiap perjuangan, kekuatan terbesar terletak pada persatuan, kebijaksanaan, dan tekad untuk terus berjuang demi kebaikan rakyat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga kisah yang kita bahas bersama dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga, khususnya tentang semangat persatuan dan perjuangan untuk bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga dan membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik, adil, dan sejahtera untuk generasi mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi perjalanan bangsa ini dengan kedamaian, kemajuan, dan keselamatan. Doa untuk Indonesia, semoga selalu diberkahi dengan kekuatan, persatuan, dan kedamaian. Semoga setiap langkah kita menjadi berkah bagi kemajuan negeri ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.